Jadi malam hari ini masih aku dedikasikan untuk teman-teman adik-adik kita yang di Aceh, ya teman-teman semuanya. Teman-teman yang mau donate untuk program Back to School di Aceh, teman-teman adik-adik supaya bisa sekolah lagi di Aceh, langsung ke m3.id/peduli Aceh. Langsung aja kita start bahas dari IHSG hari ini. IHSG hari ini kabarnya bagaimana? Ngegas guys di hari pertama perdagangan 2026 ini. Ya, saya harus menjaga lidah saya biar nggak kepleset jadi 2021. Nanti dimarahin netizen, oke ya? Ya, jadi ada istilah yang namanya barometer Januari. Barometer Januari itu apa sih? Pergerakan saham di bulan Januari, ya ini mitos atau fakta. Ada yang mempercayai ini. Pergerakan saham di bulan Januari itu katanya mencerminkan pergerakan saham setahun itu. Jadi kalau Januarinya sepi, lemes, sepanjang tahun itu katanya bakalan sepi atau lemes gitu. Tapi kalau Januarinya ngegas, sepanjang tahun tersebut bakalan ngegas. Bener atau enggak sih? Aku sih menganggap itu hanya sekedar mitos aja. Bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Kalau aku pribadi pakai metode super trader, aku akan lihat chart demi chart secara berkesinambungan. Lihat chartnya terus, terlepas dari beritanya apa. Apalagi dengan cara cocokologi kayak gitu. Aku sendiri paling nggak pernah mikirin kayak, kalau akhir tahun harusnya naik nih window dressing. Ya biasanya secara statistik memang begitu, tapi tidak harus. Karena kadang-kadang memang tidak terjadi. Barometer Januari, hari pertama perdagangan IHSG ngegas. Ya naik 1,17%, mau kembali ke level ATH all time high-nya lagi. Apakah setahun bakalan naik? Wes gak usah dipikirin. Jadi mindsetnya bukan meramal, tapi benar-benar melihat chart apa yang di depan mata. Oke ya. Nah, kita review dulu market hari ini gimana, baru nanti kita akan bahas update ke depan gimana gitu ya. Karena kata Dek Yudo ya, jadi putranya Pak Purbaya, katanya gini nih, 2026 saham Papa Bakri, Papa Hapsoro masih jalan, saham metal, nikel, mas-masan masih jalan gitu kan ya. Terus saham apa lagi ya, aku lupa ingat yang dibahas apa, tapi kurang lebih kayak gitu. Nanti kita lihat ya gimana selengkapnya. Hari ini IHSG naik 1,17%, yang di tok-tok yang di teh ada chartnya di IG aku @LMB_official, didorong oleh saham apa coba? Yang dorong naik hari ini bukan saham Big Banks, tapi saham yang kagak liquid guys, yaitu Bayan Resources yang enggak pun trending gitu ya, enggak juga lagi trending. Karena yang lagi trending tadi di feed aku di Igoy channelnya aku ada ngobrol dikit ya, itu katanya saham yang depannya B dan H gitu. Jadi Bum dan Hum itu tadi, Bumi dan Humi. Nah, Bian hari ini menunjukkan tanda reversal. Apakah Bian bisa lanjut naik ke atas terus? Ini memang tanda reversal awal. Biasanya kalau saham kayak gini, ini biasanya ya kalau sahamnya liquid, dia akan berlanjut dengan sideways gitu. Kecuali sahamnya nggak liquid. Saham nggak liquid itu saham yang bid overnya kecil-kecil ya, jadi bid overnya bolong-bolong. Ya, jadi kalau bid overnya kecil-kecil, dia bisa tuh naik kenceng atau turun kenceng, gampang ditarik, gampang dibanting. Tapi saham yang bid overnya kecil-kecil bisa nggak sih tiba-tiba jadi bid overnya gede? Bisa guys gitu ya, kalau pas lagi ada akumulasi atau ada playernya lah, ada big money yang main, the whale yang main, bisa tiba-tiba jadi gede bid overnya. Apakah kita harus nungguin monitor layar terus dilihat terus bid overnya? Kagak guys. Jadi kalian bisa ngelihat itu dari volume yang tercermin di chart. Kenapa? Sebenarnya chart ini sudah mensummary semua yang terjadi di market, termasuk juga bid over itu tadi, likuiditas itu tadi. Dan kalau ngelihat chart, informasi yang kamu dapat itu bukan cuma sehari itu doang. Dimana kalau informasi bid over doang, aku ngelihatnya informasi itu sifatnya tuh sangat temporer atau sangat minor banget. Jadi kalau kamu mau informasinya lebih menyeluruh, informasinya lebih holistik, sebenarnya ngelihat chart itu tadi. Kita nggak bisa ngelihat volume itu cuma hari itu doang.
kamu bisa lihat hari ini bid overnya tebal, tapi ternyata kemarin bid overnya tuh nggak ada gitu. Jadi kamu harus hati-hati. Ternyata mungkin itu lagi dimainin gitu loh ya. Jadi oke, mari kita lihat bid overnya Bayan Resources hari ini gimana. Ya, kalau orang nggak ngerti, wah IHSG naik, ternyata yang gendong iki loh, Bian ini loh. Lah gimana nggak gendong market? Karena ternyata ya market capnya dia gede, harga sahamnya tinggi. Ini bisa menggerakkan menggerakkan IHSG dikali dengan jumlah sahamnya banyak ya. Jadi bisa menggerakkan IHSG. Tapi jumlah yang diperdagangkan dalam sehari itu nggak banyak, cuman ini perhatikan lotnya kecil-kecil kayak gini, dan bisa dilihat sebenarnya total transaksinya itu di sini gitu ya. Jadi value transaksinya memang besar, value itu harga saham dikali dengan jumlah saham yang beredar. Itu market cap ya. Kalau value transaksi itu total nilai transaksi, harga saham dikalikan dengan banyaknya transaksi hari itu, kira-kira kayak gitu ya. Nah jadi teman-teman ini nggak liquid saham ini. Nah jadi maka dari itu ini contoh kenapa saya nggak mau pakai IHSG itu sebagai patokan. Tahun 2026 ya ditanyakan, Pak Purbaya IHSG bisa ke berapa? 10.000, amin aja sih, 10.000 sih. Tapi aku berharap yang ngegendong bukan cuma saham-saham yang kayak gini gitu ya, yang liquidity kecil. Mari kita lanjut lagi, apa yang ngegendong IHSG hari ini. Oke, mari kita lihat yang ngegendong IHSG hari ini. Selain Bian, ada saham DCII guys. Ya jadi saham ini kelihatan banget di sini dari chart aja, kelihatan dia nggak liquid, nggak usah ngelihat dari bid overnya. Nah kadang-kadang bid overnya dia tuh bisa tebal jika kondisinya seperti di bulan Juli, bisa naik tebal bid overnya, bisa naik kenceng ya. Tapi di sini bid overnya tuh lagi tipis-tipis ya, sampai per hari ini tuh juga dia lagi tipis-tipis. Tapi hari ini lagi kencang deh. Desember kemarin tipis banget gitu ya. Nah, jadi kalau kalian mau tahu ini DCII yang hari ini naik 10% dan bisa gendong IHSG, ngedorong IHSG, mari kita lihat bid overnya kayak gini guys, 214. Inilah alasannya kenapa saya tidak pakai IHSG sebagai patokan gitu ya. Karena kalau zaman dulu IHSG itu yang menggerakkan saham-saham memang benar-benar liquid, tapi saat ini enggak gitu ya. Oke, terus kemudian ada saham AMMN. Kalau yang ini lumayan liquid. Nah, saham yang liquid itu saham yang seperti apa sih? Ya, ini memang agak liquid sahamnya. Mari kita lihat AMMN. Kira-kira kayak gini bid overnya AMMN tuh kayak gini. Nah, jadi kelihatan ya di sini ya lumayan tebel gitu ya, lumayan tebel. Ini kalau dikali juga nilainya pasti lumayan oke lah, lumayan lebih besar lah. Tapi sebenarnya bukan masalah nilainya aja. Kalau tadi Bian dan DCII dikali pasti nilainya gede juga value-nya. Kenapa? Karena harga sahamnya besar gitu ya. Jadi jumlah saham yang ditransaksiin itu menunjukkan likuiditas, dan itu sangat berpengaruh sekali. Gampang digoreng atau enggak gitu ya, kira-kira kayak gitu. Gampangnya lah ngejelasinnya ke teman-teman yang masih pemula. Karena saya percaya di sini teman-teman yang ditotok yang ada di YT banyak yang masih pemula. Nah, kabarnya AMMN gimana? Sebelum kita bahas saham Bumi, Dewa, ENRG, Humi yang lagi trending hari ini, PNLF, PNBN, Java Main, Oil Gas, Medco, L, saham MBMA, DMR. Kita mau bahas dulu AMMN hari ini masih downtrend guys, tapi dia udah mulai aktif. Dan di sini udah mulai aktif sejak pertanggal 19 Desember, sehingga kita mau watch untuk AMMN-nya karena udah mulai aktif ya. Dan AMMN ini dia potensi sideways dulu karena dia memang agak liquid sahamnya, nggak langsung naik ngegas ke atas ya. Jadi kita mulai watch saham ini. Cuman kalau ngebeli AMMN sekarang ini sebenarnya ini agak nggak relevan, agak nggak sesuai dengan prinsip super trader, di mana super trader itu belinya kalau pas dia udah mulai belok ke atas. Nah, jadi tadi di Igoy Channel aku ada tuh ngepost satu iseng nih. First trade aku hari ini beli saham apa? Saham J gitu ya. Terus ternyata teman-teman ada yang jual saham J pas saya beli gitu ya. Nah, terus wah ada yang bilang teman saya bilang, wah
lu nih tipe yang buy high sell higher ya, bisa dibilang kayak gitu. Tapi kadang-kadang saya buy low sell high juga. Nah, buy low sell high-nya saya tuh bukan yang tipe pas beli jojrok jatuh di bawah. Bahasa Jawa ini tuh jatuh jojrok di bawah gitu, enggak kayak gitu. Kalau yang jatuh di bawah beli itu biasanya kalau pas pakai metode value investing, dan nggak semua saham kayak saya gituin. Nah, biasanya aku belinya tuh model yang beli breakout, atau setelah breakout itu ada sedikit turun retracement. Nah, retracement itu artinya turun nggak ada volume. Definisi retracement itu turun berapa persen? Kalau dulu retracement mungkin cuma 3%, 5%, paling kejam 10%. Tapi 2025 kemarin retracement itu 28%. Dan tadi tim aku ngelihat retracement di ADMR itu 2 kali retrace itu sekitaran 30%. Nanti kita lihat ya, bener nggak ya, aku salah ingat nggak ya tadi dia nyebut saham apa. Itu kayak retracement tuh artinya turun normal, turun dengan volume transaksi kecil. Tapi 2025 kemarin normalnya agak anomali, agak abnormal juga, jauh lebih dalam. Nah, bagaimana 2026 ini? Aku melihat 2026 ini polanya masih sama seperti 2025. Dan kalau kalian berharap 2026 saham Konglo masih jalan, kayak tadi kata adik Yudo, aku sih setuju. Cuman kalau kalian beli Bumi hari ini, menurutku agak ketinggian ya. Jadi aku setuju saham Konglo masih jalan, tapi aku akan nunggu dia retracement sadis itu di level berapa. Itu tak tungguin, dan aku suka kalau ada yang retracement kayak gitu buat beli. Nah, kalau udah naik kayak gini sih sebenarnya tinggal ngehold aja. Lanjut lagi kita bahas saham macem-macem, dan nanti bum-bum dan hum-hum kalian akan kubahas juga ya. Oke, nah terus itu tadi AMMN ya. Nanti aku akan bahas Bumi, Dewa ENRG dan kawan-kawan. Tapi boleh ya aku selingin sedikit dengan data makro ya, karena makro ini juga penting, bisa menjadi penggerak keseluruhan market bukan saham tertentu aja ya. Jadi initial jobless claim Amerika aku selingin dikit ya dengan data makro. Sebelum aku bahas saham-saham kesayangan kalian yang di tok-tok yang detail, langsung ke IG aku @ellenme_official. Perhatikan di sini data makro Amerika, initial jobless claim initial jobless claimnya turun dari 215.000 jadi 199.000, perkiraannya 220.000. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa penurunan ini tuh menunjukkan memperkuat pandangan pasar tenaga kerja Amerika ya. Jadi sebenarnya pasar tenaga kerja Amerika tuh masih cukup kuat dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi gitu. Nah, sekarang mari kita lihat kalau China kabarnya gimana. Satu data penting yang sering kita perhatikan adalah PMI manufaktur. PMI manufaktur ini menunjukkan aktivitas pabrik-pabrik di China. PMI manufaktur China itu naik dari 49 dari kontraksi ke 50,1, di atas 50 tuh ambangnya. Jadi kalau di atas 50 artinya dia sudah mulai ekspansi. Nah, PMI manufaktur China ini juga naik dari 49,5 jadi 50,2. Yang perlu kalian perhatikan sebenarnya bentuk chartnya, di mana November kemarin itu sempat lumayan hancur baik PMI manufaktur maupun PMI non manufakturnya. Nah, jadi ini jadi angin segar buat China, dan juga jadi angin segar dan angin nggak segar juga buat Indonesia. Angin segarnya buat Indonesia kenapa? Karena kalau China manufakturnya berjalan dengan baik, itu artinya permintaan ekspor terutama nikel dan batu bara dari Indonesia berpotensi naik. Tapi ada angin nggak segernya juga. Kenapa? Karena mereka sejak perang tarif, mereka yang dulu ekspor ke Amerika banyak, gara-gara perang tarif mereka cari pangsa pasar baru, market baru. Itu salah satu market barunya adalah negara-negara Asia Tenggara, negara di ASEAN. Nah, ASEAN itu salah satunya kan Indonesia ya. Nah, jadi di sini jadi persaingan dagang dengan Indonesia, produk dalam negeri Indonesia, dan ini ngehajar banget banyak industri tekstil, garment, dan banyak industri lain, sehingga banyak yang mengeluh di dalam negeri di Indonesia ini bahwa wah, dagang sekarang susah. Kenapa? Persaingan produk dari China, mungkin dari Vietnam yang harganya murah-murah banget. Ini jadi tantangan buat Indonesia. Tapi pasar saham Indonesia ini unik dan antik teman-teman. Meskipun ekonomi di Indonesia itu lagi susah, lagi seret lagi melambat, dan Pak Purbaya sendiri juga mengakui bahwa
serapan kredit 200T yang diguyur ke Himbara, duitnya diguyur 200T itu serapan kreditnya memang masih lambat gitu ya. Jadi di Indonesia ini memang masih kalau data ekonomi itu datanya bagus, pertumbuhan bagus, tapi kenyataan di lapangan tuh sebenarnya melambat. Nah, jadi relevansinya dengan pasar saham Indonesia gimana? Kok rodok-rodok gak nyambung? Nyambungnya cuma ke sektor perbankan. Jadi itu relate ke sektor perbankan, perbankannya masih slow down ya. Bahkan CKPN-nya salah satu perbankan besar di Indonesia. Nah, besok kita bahas melalui Igoi Channel ya. Kita bahas melalui Igoi Channel. Itu naik lumayan signifikan gitu loh. Jadi CKPN ya, cadangan untuk uang kredit macet ya, itu naik lumayan signifikan. Itu menunjukkan kehati-hatian dan view dari sektor perbankan akan ekonomi Indonesia ke depan ini masih belum oke. Jadi kalau kalian mau value investing di saham-saham perbankan itu sebenarnya nggak salah, tapi jangan banyak-banyak. Valuasinya memang lagi murah banget, BCA, BRI, BMRI, terutama BCA dan BRI dibandingkan dengan historinya ya, murah banget. Tapi jangan, kalau kalian jiwanya trader, jangan istilah kata tuh maksain diri mau value investing tapi nggak bisa tahan lama. Warren Buffett tuh tahan ngehold lama. Sekarang tuh mereka lagi turun karena faktor eksternal. 4 perbankan besar tuh nggak jelek gitu ya. Oke, nah sekarang kita mau bahas nih saham komoditas. Komoditas masih jalan di 2026 ini. Harga emas masih naik terus, berarti saham-saham emas-emasan juga masih akan menarik. Tapi bukan berarti naiknya tuh ngegas red, bentuknya garis lurus gini, enggak. Dia pasti akan tetap ada retracement-nya, akan ada sideways-nya, dan itulah indahnya market. So that's the beauty of the market, beauty of the chart gitu. Aku justru malah nggak suka kalau saham itu yang naik terus gitu ya. Itu buat ngehold doang. Jadi kalau buat beli itu udah resiko banget. Kenapa? Kalau naik terus ya itu tinggal tunggu waktu aja dipentung ARB. Jadi kalau kamu beli di atas itu harusnya kayak cuman kamu ngetes doang, nggak boleh diseriusin banget. Contohnya kayak home itu tadi nggak bisa diseriusin, just for fun, beli lucu-lucuan, saham lucu-lucu gitu. Ya, jadi intinya emas, nikel, saham Konglo itu masih akan potensi di tahun 2026, tapi ingat belinya pas lagi jatuh banget, pas lagi retrace jatuh banget dengan volume kecil gitu. Oke. Sepanjang 2025 kemarin harga nikel, kita perhatikan harga nikel tidak hanya harga emas, mari kita perhatikan harga nikel tuh naik signifikan teman-teman yang di TokTok, yang di YT. Yuk meluncur ke Igoi, aku @ellenmei_official. Dan aku thank you banget buat kalian yang di hari perdagangan pertama 2026 ini nonton tembus saceng. Kupikir bakalan liburan, bakalan sepi. Hari ini di hari Jumat Harpitnas ini ternyata malah ramai. Perhatikan di sini. Ini harga nikel ngegas banget di 2025 kemarin. Ini naik sekitaran berapa ya? Ini berapa persen ya? Hitung aja lah guys, dari 14.114 jadi 16.893 gitu ya. Itu naik signifikan, mungkin sekitar 12% atau berapa persen ya. Hitung aja guys, berapa persen. Nah, di tahun yang sama padahal sempat jatuh ke level terendahnya itu dalam 4 tahun terakhir di 13.865 gitu. Lebih rendah daripada bottom di sini di April. Nah, jadi apa yang mendorong sih? Karena produksi nikel Indonesia tuh sebenarnya dipangkas 34%. Jadi 250 juta ton pada 2026 nanti. Dan kabar ini dikonfirmasi oleh Menteri ESDM Pak Bahlil ya, Lahadalia pada 19 Desember kemarin. Nah, kenapa kok naik gitu ya? Bukannya dipangkasnya baru tahun 2026. Karena kalau komoditas tuh sifatnya futures, forward looking gitu. Jadi bukan ngelihat kondisi saat ini. Demikian juga saham. Maka kalau 2026 supply-nya lebih sedikit, maka hasilnya kontrak pengiriman ke depan tuh bisa lebih mahal karena diborong sekarang. Jadi orang-orang pada borong sekarang. Apalagi Indonesia ini merupakan penyumbang nikel terbesar di dunia dan 50% lebih supply nikel global itu dari Indonesia guys. Nah, jadi kalau produksi dari Indonesia dipangkas, ini bisa mempengaruhi kondisi pasokan global dan juga membuat harga nikel itu bisa naik.
Nah, 5 yang penghasil nikel terbesar di dunia itu Indonesia, Filipina, Rusia, Kanada, dan China. Indonesia tuh sebenarnya sangat kaya sekali gitu ya akan sumber daya alamnya. Nah, harga jual rata-rata atau average selling price dan margin laba emiten nikel bisa ikutan naik. Aku keinget banget kata Pak Pandu Syahrir ya, beliau melihat kalau sektor nikel itu gimana, belinya tuh pas di bawah, pas di bottom. Kalau ilmunya super trader belinya pas belok, jadi bukan benar-benar pas di bottom banget. Tapi teman-teman perhatikan satu saham ini, mungkin teman-teman bilang, wah kasih taunya dari dulu dong, bukan pas harga nikelnya naik. Ya oke, teman-teman boleh lihat yang di tok-tok yang dia teh, boleh ke IG aku @ellenmay_official. Mari kita lihat yuk saham Inco gimana kabarnya. Menariknya Inco ini M-Trade buy-nya pada tanggal 27 November. Waktu itu belum gerak sama sekali, dan kalau kalian perhatikan ya, ini nickel futures, aku bandingin dengan chart nickel futures ya, nickel futures nih ya, bandingin ya. Nah, jadi M-Trade itu belinya pas masih di bawah-bawah di sini. Nah, ini harga nikelnya masih di sini. Loh kok bisa loh di tanggal berapa nih? 27 November, mari kita balik lagi ke harga nikel global 27 November di sini. 27 November memang ada activity, tapi itu baru tanda pertama, belum menunjukkan konfirmasi bahwa nikel bakalan rally ya. Jadi tanggal 19 Desember pas diumumin sama Pak Bahlil itu di sini 19 Desember itu pas belok atas di sini. Wah kerennya Indonesia ya, bisa ngegerakin harga nikel dunia. Terus habis itu rally sampai sekarang. Nah, M-Trade belinya di 27 November. Loh kok bisa? Apakah M-Trade ini sudah dapat bisik-bisik sana sini dari jangan-jangan temenan nih sama Pak Bahlil? Enggak, kenal aja enggak gitu. Jadi teman-teman, kita semuanya murni pakai chart, pakai metode super trader gitu. Nah, caranya gimana metode super trader? DM saya M-Trade Start. Super trader tuh bukan cuma sekedar baca chart, tapi mindset itu penting banget di M-Trade Start. Nanti teman-teman akan diajarin tidak hanya metodenya, tapi mindsetnya dan juga money management. Jadi pola berpikirnya gimana? Bukan sekedar technical, bukan sekedar ngebangun rumah, nyusun batu bata doang, tapi kayak kalau ngebangun rumah nih kayak arsitekturnya. Nangkep ya? Nah ini kenapa? Salah satunya sebenarnya intinya adalah kita melihat ada frekuensi transaksi yang naik di situ. Kita waktu itu spekulatif buy di stage 1. Sebenarnya kalau metode super trader murni itu belinya di stage 2 pas breakout di sini, tapi kita nyolong start waktu itu. Jadi teman-teman, sekali lagi saya ingin menjawab pertanyaan teman-teman semuanya yang nanya metode super trader dibandingin, saya ngulang terus supaya katam, dibandingin dengan broker summary, flow, ngelihat bid offer segala macam, itu semuanya sudah terangkum di dalam chart ini. Jadi kalau kalian ngelihat Broksum, kalian ngelihat bid offer, sebenarnya satu candle ini tuh dipecah dan kalian lihat lebih detail. Nah, jadi menurut saya sih itu lebih capek. Padahal kalau saya trading, saya nggak mau melihat hanya pergerakan hari itu doang. Kenapa? Jika melihat hanya pergerakan hari itu doang, kamu hanya akan mendapat informasi hari itu doang. Oh, bisa kok dikumpulin dari Broksum kemarin-kemarin. Iya, kalau brokernya nggak pindah saham. Kalau pindah saham gimana? Oh, bisa kok dilihat flow dari yang kemarin-kemarin bid offer kemarin-kemarin. Capek guys. Jadi kalau aku melihat dari semua bid offer, semua transaksi itu sudah tercermin di volume di sini. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini, ini volumenya kecil. Kemudian pada tanggal 18 Desember ini Pak Bahlil ngumumin 19 Desember, tapi 18 Desember udah naik. Saya nggak tahu apakah ada insider trading, orang-orang yang udah dengar dulu beritanya atau gimana, saya nggak ngerti gitu loh. Tapi tanggal 18 Desember ini kelihatan banget akumulasi kenceng banget. Udah masa partisipasi sebenarnya, akumulasinya start di sini guys, di 27 November. Oke guys, sekarang kalau kalian misalnya kalian nanya belum punya saham Inco, jadinya gimana? Ada beberapa saham nikel lain yang sebenarnya belum gerak sih. Ya, jadi nanti akan dibahas di morning briefing M-Trade besok ya. Besok Senin akan dibahas
Senin di morning briefing M-Trade akan dibahas saham nikel yang belum naik. Nah, terus Inco sendiri bagaimana? Inco, kalian sabarin, jangan kejar di atas. Kalian sabarin ya, tunggu dia retrace di 48. Cuman kalau perkiraanku ini sideways-nya nggak akan lama, bisa naik lagi. Wah, kalau gitu aku spekulatif beli di sini sekarang aja dong, Miss, gitu. Atau Len, atau siapa manggil saya, terserah siapa, asal jangan panggil saya Bapak. Hahaha. Oke, ya jangan panggil saya AI aja ya, jangan panggil saya tante kecuali kamu anak kecil seumuran anakku. Oke, canda ya. Jadi kalau aku melihat ini bakalan gerak lagi, bakalan bisa naik lagi. Kenapa guys? Karena dia udah sideways-nya 3 hari ini dia turun dengan volume sideways dengan volume transaksi kecil. Meskipun sideways-nya agak ke bawah ya, expectation sih sebenarnya aku mau dia sideways-nya agak ke bawah sedikit sih. Loh piye to M-Trade cuan kok malah expect turun. Kita kan ngehold jangka menengah ya. Aku bukain Inco ya. Tapi yang jangka pendek kan kita udah profit taking. Jadi biar kita bisa masuk lagi buat yang jangka pendek. Jadi kita main 2, jangka pendek dan jangka menengah. Kamu kalau trading kayak gitu juga. Ellen gimana? Kebanyakan jangka pendek atau jangka menengah? Jadi aku di 2025 kemarin aku mix, ada jangka menengah, ada jangka pendek. Ada portfolioku khusus jangka pendek, ada portfolioku khusus jangka menengah. Otomatis kalau portfolio jangka menengah, maka saham-saham yang di hold kelihatan lebih banyak isunya. Tapi kalau portfolio jangka pendek, maka yang dijual itu lebih banyak isunya. Masuk akal nggak? Masuk akal. Kenapa? Karena yang di hold kan kadang-kadang masih nunggu gitu ya. Sedangkan kalau yang jangka kalau yang dijual banyak, yang jangka pendek itu banyak yang ijo di realize-nya. Sedangkan kalau yang di jangka menengah yang di hold banyak yang ijo, yang di hold gitu ya, nangkep nggak? Sedangkan yang sold-nya malah banyak merahnya. Kenapa? Karena yang sold-nya buat yang turun dikit di cut loss, turun cut loss. Jadi ngehold yang cuan. Mudeng nggak sih? Kalau nggak mudeng ya wis, praktek dulu nanti baru mudeng ya. Yang di TokTok yang di ET langsung ke Ikoy aku @official. Dan kalau kamu gak mudeng sama sekali yang aku omongin sentimen-sentimen apa, wajar. Belajarnya di M-Trade Start. Aku janji di M-Trade Start ini sangat ramah buat pemula. DM aku M-Trade Start nanti tanggal 10 Januari untuk pemula dari nol ya. Jam 10 pagi nyalain alarmmu. Oke, jadi Inco ini kita nunggu retracement-nya guys. Kalau misalkan dia ada retracement ke 48 dengan volume transaksi yang masih imut-imut kayak gini, bagus banget. Katanya 2025 kemarin retracement-nya sadis. Iya betul, 2025 kemarin retracement-nya sadis. Kalau Inco ini sebenarnya saya nggak bisa bilang dia retracement di 2025 kemarin. Memang benar-benar breakdown. Kenapa? Karena volume transaksinya gede. Tapi bisa terjadi nggak kayak gini lagi? Bisa jadi guys. Makanya kenapa saya bilang kamu jangan suka hobi beli saham di pucukan. Meskipun sebenarnya aku ngelihat Inco ini probability naiknya tuh masih gede, lebih gede daripada dia menuju sideways. Kenapa? Kamu jangan kebiasaan beli saham di pucukan. Kan aku udah bilang 2025 kemarin banyak saham yang kalau retrace-nya tuh kejem. Retrace tuh sebenarnya turun normal. Tahun-tahun sebelumnya tuh kalau retrace paling cuma berapa persen? 2025 retrace tuh bisa 30%. Oke, aku ke ADMR sebentar. Teman-teman yang di TokTok yang di ET boleh ke Ikoy aku @ellenmay_official. Dan sedikit saya infokan, hari ini adalah hari terakhir kita menggalang dana untuk teman-teman kita di Aceh. Untuk anak-anak di Aceh, untuk mereka bisa kembali sekolah. URL-nya ada di Ikoy aku, di screenshot aja mtrade.id/peduli Aceh. Oke ya. Oke, kita ke ADMR dikit. Aku mau ngasih tahu kamu, ini yang nemuin sebenarnya tim coach kita. Jadi aku senang banget tim aku ini luar biasa. Mereka bertumbuh, belajar dari nol semua. Kebanyakan aku didik dari nol, semua dari nggak ngerti saham apa-apa. Ya, jadi aku suka anak-anak yang demen belajar, rendah hati, dan mereka punya semangat, resilient. Sorry, bukan 30% guys, sekitar 20%-an. Ya, jadi sekitar 20%-an. Oke, jadi di sini
Jadi perhatikan di sini ini 17%, 22%, 18%. Ini alasan kenapa saya bilang kamu jangan suka hobi beli saham di pucukan. Kalau size-nya imut-imut nggak apa-apa. Kalau dipentung gede bahaya banget gitu ya. Jadi ini kayak ADMR, dia bisa naik dikit lagi sampai 1775. Habis itu potensi kayak gini lagi. Loh, kok bisa tahu? Ya nggak tahu sih, saya bisa salah juga sih. Cuman kalau ngelihat pattern-nya kayak gini ya, ini bisa bentuknya kayak gitu lagi gitu ya. M-Trade ada nggak di ADMR? Let me check. Oke, kita ada ngehold 58 sampai 63%. Ngeholdnya di sini, guys, bisa dapat cuan 100% cepet hun. Edukasi ya. Perjalanannya panjang. Jadi ini ADMR kita bisa dapat 100% lagi bisa. Tapi lihat nih, perjalanannya ya. Kamu kalau mau tahu pas kita buy di 23 September review buy udah cuan 47%, turun lagi jadi 14%, 48%, 21%. Loh kok bisa sih? Kok bisa tahan banting ngehold sampai di sini? Sebenarnya nggak tahan juga sih ya kalau di portfolio kita sendiri ya. Kadang-kadang ya gimana ya, gemes juga. Makanya saya mix jangka menengah tradingnya gitu loh. Nah, jadi perhatikan di sini ini kita mix jangka pendek, sorry. Jadi ini perhatikan di sini ini jangka menengahnya pernah mengalami masa cobaan yang luar biasa. Inilah fungsinya M-Trade. M-Trade itu tidak hanya memberikan edukasi tapi juga membantu kalian untuk bisa punya conviction and clarity. Loh, alasannya kenapa tuh kok masih di hold? Tanyain kita itu penting banget. Yang di TokTok, yang di YT ke Ikoi aku @ellenmay_official biar bisa lihat chartnya. Alasannya satu simple, pas dia sideways ini gak ada volume guys. Dan sideways-nya itu lihat nih, dari Oktober sampai Desember. Dari Oktober sampai Desember, kita review buy-nya dari September. Jadi cuan multi backer itu butuh proses. Kalau kamu cuma ngeliatin bid overflow dan broker summary, ya mungkin bisa. Saya nggak mau mengkritisi strategi yang lain ya, dimana saya punya strategi ya. Kalau saya pribadi ya saya anggap itu paling bagus buat diri saya sendiri. Mungkin bisa dengan cara seperti itu, tapi lelah. Kalau lihat seperti ini ya mudah buat saya. Jadi bebas, setiap orang bebas. Tapi kalau Anda tanya dengan strategi macam-macam, oh mungkin strategi news, mungkin strategi melacak gerak bandar ya ini. Kalau aku mau melacak gerak the whale doesn't have to be bandar, bisa institution atau apapun. Aku pakai cara ini. Oke, oh tadi tim aku tuh MBMA bukan ADMR. Nah ini lebih lucu lagi guys, ini lebih lucu lagi. Kita gambar satu garis ini kan, ini kalau kalian cuman lihat, oh analisis teknikal, simple teknikalnya. Coba kalian lihat ini, bisa nggak ngelihat ini? Dengan metode super trader kita memperhatikan setiap detail seperti ini. Nih ya, perhatiin ya, ini dari puncaknya. Ini loh sadisnya retracement di tahun 2025. Yang namanya retracement 2025 yang nemuin tim aku. Sadisnya retracementnya bisa sampai 30%. Kamu tahu nggak retracement apa? Turun normal, nggak ada volume. Ya, the whale, aku nggak mau ngomong bandar ya, mungkin bener-bener investor yang punya ini. The whale-nya tuh masih punya barang kayak gini, gimana kamu lihatnya pakai bid over kayak gitu kan ya? Mungkin bisa, saya tidak mau sekali lagi ini strategi yang lain ya, tapi buat saya ya ini kelihatan jelas, very clear gitu. Jadi kesimpulannya mungkin kalau ada teman-teman yang punya barang di bawah mau tahu jangka menengah masih bisa di hold atau enggak, as simple as teman-teman melihat formasi dari harga dan volumenya di sini. Gitu ya, harga dan volume. Dan satu lagi rahasia bisa ngehold panjang sampai ratusan persen itu sebenarnya dari money management. Kalau kamu belinya kegedean pas ada fluktuasi stres, kalau kamu belinya kekecilan gak berasa juga cuannya. Jadi mesti pas juga di sini. Pas itu dengan tes dan ukur tiap orang beda. Yang di TokTok, yang di YT langsung ke Igoi aku @ellenmay_official. Pertanyaannya apakah MBMA ini bisa di-buy atau enggak? Nah, sedikit update tentang MBMA. Kalau tadi kita bicara soal saham nikel yang sudah naik lumayan Inco dan ditunggu retracementnya, dan M-Trade udah cuan lumayan. Kita bicara MBMA ini juga nikel juga ya. Jadi MBMA ini diuntungkan menjadi salah satu yang diuntungkan pemangkasan produk karena adanya pemangkasan produksi nikel Indonesia, karena harga nikel bisa naik dan bisa ngedorong margin perusahaan bisa bertumbuh. Nah, jadi masih boleh beli nggak? Nanti aku bahas ya. Jadi 2026 ini bisa jadi tahun bagus buat lonjakan kinerja MBMA gitu. Nah, dari sisi pendapatannya MBMA ini bahkan diperkirakan
diperkirakan bisa membukukan 2,2 miliar US dollar di 2026, itu hampir 2 kali lipat atau naik hampir 100% dibanding dengan tahun sebelumnya. Mungkin sekitaran 96%. Bahkan di tahun 2027 pendapatannya si MPMA ini masih bisa diproyeksi naik lagi 23%, jadi 2,7 miliar US dollar. Nah, kenapa bisa naik lagi 2027? Karena volume pengolahan nikel yang meningkat dan juga penjualan biji nikelnya bisa lebih besar di MPMA ini, gitu loh. Jadi view-nya MPMA ke depan itu bagus secara fundamental, cuman sekali lagi pengambilan keputusan kita sebagai seorang trader itu aku nggak begitu peduli dengan gituan. Intinya chart itu judgementnya gitu ya. Jadi chart itu bukan cuma sekedar analisis teknikal, membaca pattern, double bottom apa-apa, support resistance, enggak. Tapi prinsip super trader ngebaca cycle, money management dan mindset itu jadi satu kesatuan. Kalau kata Pak Jungki, mungkin Pak Jungki ikut nonton ini ya, salah satu traders kita yang luar biasa ya. Money management, mindset, method itu ya analisis chartnya, dan yang terakhir yang M keempat adalah trade. Bisa banget, thank you Pak ya. Oke, mari kita lihat MBMA kabarnya gimana, masih boleh dibeli nggak? Ya wes oke, ndang cepetan, masih boleh dibeli nggak? Intinya bagaimana? Intinya guys, hari ini MBMA breakout lagi guys, dan supportnya udah naik di 590. Kamu kalau mau beli di 590 boleh, tapi itu bukan best price. Best price-nya ya kayak M-Trade punya di 565. Di sini ya yang buat tektokan jangka pendeknya dia ya. Nah, jadi MBMA ini kita udah tektok beberapa kali gitu. Nah, jadi best price-nya sekitaran 565 di sini. Tapi kalau di area 590 retrace di situ 580-an masih oke juga. Ingat teman-teman, jangan all in. Saya aliran yang mungkin agak-agak konservatif. Kalau temenku bilang, "Len, lu tuh kayak Bu Guru." Oh iya, memang kayak gitu ya. Aku bukan aliran kayak drama Cina short movie CEO ganteng yang image-nya apa ya, kayak langsung keren ganteng, apa yang membuat orang tuh jadi mau instan gitu loh. Jadi saya lebih ke apa adanya, faktanya saya kasih lihat proses, oke ya. Jadi kamu sabar, santai guys, santai. Wah tapi aku ketinggalan, makanya belajar sama M-Trade. Dan kalau join M-Trade ya belajar di akademinya, kelasnya benar-benar ditonton. M-Trade buat kalian yang benar-benar mau belajar. Gak enak ikutan yang instan aja ya nggak apa-apa, gitu loh ya. Jadi saya kasih tahu apa adanya. Ikut akademinya ada di homepage, langsung aja ditonton di homepage. Di homepage ya, yang ada benderanya Indonesia. Nih, M-Trade ID Academy ini kelasnya kamu harus tonton. Ini menu utama. Setelah itu baru nonton trading ideas-nya. Jangan langsung beli saham, karena apa? Karena peraturan SOP money management-nya ada di situ. Kamu salah money management, salah satu saham bisa bangkrut. Tapi kalau kamu salah money management, beli satu saham bisa langsung kaya, bisa juga sih. Karena apa? Karena all in. Dan itu nggak boleh di kita. Oke ya, terus kemudian kita mau lanjut lagi, yaitu tadi MBMA. Terus kemudian tadi Inco aku nggak mau bahas lagi, fundamentalnya aku nggak mau bahas, aku mau bahas secara chart aja. Dan aku udah janji tadi mau ngebahas saham Dewa, Bumi, dan Humi. Jadi sebenarnya ada beberapa saham nikel yang lain yang akan dibahas di morning briefing M-Trade hari Senin nanti. Dan kemudian aku mau bahas dulu saham kesayangan kalian yang hari ini trending banget di Ego Channel aku, banyak dibahas. Aku mau ke Bumi. Bum Bum, apa kabar Bum Bum? Iya, Bum Bum, keren banget ya hari ini naik 14%. Tapi kita udah nggak ngapa-ngapain guys gitu, kita justru udah mulai siap-siap profit taking aja. Jadi apa sih yang dilakuin M-Trade dengan Bum Bum nih, M-Trade Academy? Lu harus nonton ya, harus belajar. M-Trade itu ngajarin kalian jadi pinter dan mandiri ya, jadi nggak ketergantungan terus, dan bisa panjang umur di market, bisa kalian pakai buat ibu rumah tangga isi waktu, bisa kalian pakai buat anak-anak yang mau menambah penghasilan, bisa buat pensiun, pokoknya bener-bener bisa dipakai buat cari duit lah gitu ya, bukan yang cuman beginner's luck aja. Bum Bum, M-Trade hari ini tembus cuan nope hun ye, tepuk tangan, tepuk cuan, tepuk bumi. Ellen pom bumi kagak guys, aku kasih tahu justru hari ini kalian jangan beli halusnya. Hah kok gitu sih?
Lu mau cuan 200%, lalu ya orang Jaksel aja udah, orang Solo nggak usah lalu-lalu. Kamu mau cuan 200%, tonton yang di TokTok di IT langsung aja ke Igoy, mumpung aku semangat nih. Kamu mau cuan 200%, belinya bukan pas ngegas naik gini guys. Kalau udah naik-naik kayak gini kita udah siap-siap profit taking guys gitu. Dan buat yang jangka pendeknya ya kita juga udah mau siap profit taking lagi. Jangka pendeknya boom-boomnya M-Trade sekarang ini udah cuan 9-13% dan kita ada tektok berkali-kali guys. Ya, jadi si boom ini bener-bener ujian banget nih jangka pendeknya agak kepotong dikit ya. Jangka pendeknya kita tektok berkali-kali ada cuan 22% nih. Aku cerita cara belinya bagaimana. Jadi pelajaran buat kamu dan ini penting banget kalau kamu mau cuan bareng aku, cuan bareng M-Trade. M-Trade itu kerja tim. Jadi bukan Ellen May yang kerja. Kita kerja tim bareng pakai sistemnya. Di belakang layar ada robotnya, ada timnya. Pokoknya all the best buat kalian. Belinya aku cuma mau ngingetin guys. Aku mau ngingetin yang di TokTok yang di YT. Belinya dek sini loh guys. Gemes nggak? Belinya di sini. Kalian tahu nggak 7 Oktober beli bum ini kan gara-gara apa? Tak kasih tahu. Weh, 7 Oktober beli terlalu awal. Tuh kan lu keseret turun dulu. Tak kasih tahu ya. Alasannya apa ya? Ini dia itu fondasi pertama, kamu gak perlu ngelihat bid over, flow atau sorry ya, orang lain mungkin pakai itu bisa tapi ya aku nggak expertnya di situlah gitulah ya. Jadi apa namanya broker summary apa? Kok broker summary aku nggak percaya sih, kenapa? Karena broker tuh bisa pindahin barang gitu loh. Nah, jadi itu dari tahun ke tahun aku ditanya, bukan saat ini aja, sorry ya guys ya. Aku ditanya tuh dari tahun ke tahun aku sampai capek jawab itu, tapi nggak boleh capek juga sih. Namanya mengedukasi. Nih ya, ini tuh bener-bener tarikan pertama. Tarikan pertama kalau kamu telat gak apa-apa. Tapi kamu jangan melewatkan retracementnya di sini. Loh, Bumi mau, kenapa Hum nggak mau? Kenapa Humi nggak mau? Sekto, ini bum ini ada ceritanya, ya. Papa Bakri, ini lagi akrab, lagi mesra sama Papa Salim, grup Salim, keluarga Salim gitu loh. Meskipun nggak mungkin secara khusus di bum-bumnya saja gitu loh ya. Dan sejak saat itu ada gasnya, anginnya gitu loh di saham-saham ini. Jadi aku sih nggak peduli ya sebenarnya grup apa, konglo apa atau siapa. Dan aku nggak sentimen sama konglo atau grup apa. Dulu aku dibilang nggak mau saham konglo. Aku mau, tapi aku suka bentuknya yang kayak gini. Ini tarikan pertama, ini retrace. Retrace-nya gak ada volume guys. Aku paling nggak suka saham kalau naik terus. Ini seandainya Bumi waktu itu naik terus nggak ada turunnya, aku nggak mau sama sekali. Ya, dan ini kerja M-Trade, it's not Ellen May. Perhatikan, pas kita buy di Oktober, memang waktu itu kita nggak bisa nebak 100% bener. Pas kita buy di Oktober, review buy ya tepatnya ya, review buy, dibeli beneran nggak? Ya di portfolio pribadi gitu ya, angkanya nggak persis ini gitu. Jadi aku bahkan malah sempat udah jualan. Jadi angkanya M-Trade itu sebenarnya angka ngeholdnya lebih bagus loh daripada angka saya. Gitu. Kenapa? Aku udah sempat jualan gitu. Kalau pakai duit sendiri kadang duitnya gede ya, lumayan gede, itu ngaruh di faktor emosi, money management. Ya, jadi kalau kalian nanya, Ellen kenapa jualan duluan M-Trade belum jualan yang jangka menengahnya? Karena aku udah bilang sebagian jangka pendek M-Trade udah keluar masuk berkali-kali. Berarti kan di sini. Ini pas beli di sini, alasannya apa? Di 7 Oktober yang di TokTok yang di YT kalian gak akan ngerti kalau gak ke Igoy aku, Ellen May_Scoroville. Beli di sini, alasannya adalah karena ini retracement pertama setelah dia tarikan pertama. Gak mau ketinggalan, ya kan ini sempat hijau, sebenarnya sempat hijau gitu loh. Nah ternyata seperti yang saya bilang, retracementnya sadis guys. Kita tuh sempat dibawa turun minus 17%. Secara teori tok ya, teori tok. Kalau pakai teori nggak ngelihat perkembangan zaman, nggak ngelihat perkembangan market, ngelihat teori doang. Turun 10% harus cut. Tapi waktu itu kita ngelihat sesuatu yang berbeda. Di M-Trade kita ngelihat, kita ada diskusi internal, tim coach dan saya, dan kita ngelihat diskusi internal dan data-data yang kita dari teknologi ya, sistemnya kita sendiri lah. Kita ngelihat something different. Hold dulu. Jangan cut dulu. Ada beberapa saham yang kayak gitu kita cut, tapi yang ini hold dulu.
hingga akhirnya di sini kita buy lagi di bottom 21 Oktober. Sehingga sekarang kalau kalian lihat ngeholdnya ini jadi cuannya ada yang 200% di 21 Oktober, ada yang 172%. Nunggunya berapa lama? Dari Oktober sampai Januari, November, Desember, Januari, 3 bulan. Ini butuh apa? Pemahaman. Kalau kamu gak mau nonton M-Trade Academy-nya, cuman ngikutin stock pick doang, stres wes ditinggal. Apa ini metode super trader, gak super-superan lagi. Jadi kesimpulannya hari ini, kalau kita M-Trade, kita nggak mau buy, kita tinggal ngehold doang. Karena apa? Ini udah sisa-sisa naik. Bu, besok nggak bisa naik lagi toh? Bisa sampai 460 bisa kemungkinan loh. Sampai 500 bisa kemungkinan. Tapi ya the whale, kita nggak mau ngomong bandar. Bisa jadi investor beneran soalnya. The whale-nya mereka udah siap-siap profit taking, guys. Lu buat trading jangka pendek memang nggak boleh? Boleh, tapi kalau M-Trade pun trading jangka pendek masuknya ya nggak pas begini, gitu, ya. Jadi kesimpulannya bumbu masih bisa naik kok. Kalau kalian yang baru beli hari ini masih bisa naik sampai 460, masih bisa. Tapi resikonya udah lumayan gede. Reward to risk ratio-nya tuh udah nggak worth it gitu loh. Bahasa Jawanya gak cocok gitu loh, nangkep ya. Mari kita ke Humi, saham yang hari ini trending banget di Igoe channel aku. Tadi sampai lucu banget, Humi, Dewa, apa kayak gitu ya, banyak banget. Mari kita ke Humi. Aku nggak tahu kamu beli nggak saham ini. Kalau cuma ngelihat chart, ya ini berarti apa? Kombinasi kita ngelihat likuiditas sekarang. Oke, Humi, kalau kamu ngelihat chart doang, ini bakal naik, guys. Ini bakal naik, ya. Humpus Maritim International TBK. Sektor pelayaran memang lagi lumayan ramai. Bentar ya, guys ya, aku mau minta gambar bid over sama tim aku ngetik dulu ya. Oke, jadi perhatikan. Loh, Miss, ini bukannya bentuknya mirip toh kayak tadi. Ini di bawah loh. Ya, ini diakumulasi ini. Ya, ini bakalan rame. Tapi, sekali lagi teman-teman ya, mesti perhatikan likuiditas. Volume tinggi itu nilainya berapa sih? Ya, jadi volume kecil tuh nilainya berapa sih? Kalau bid overnya oke, ya kalian sebaiknya masuknya juga bukan di ketinggian. Saya nggak tahu kalian belinya pas di opening atau di sini. Kalau kayak gini ya sebenarnya tinggal ngehold aja gitu. Jadi buy-nya idealnya tuh di mana? Kalau ilmu chart, ilmu super trader di sini atau di sini pas mulai breakout. Di sini sudah mulai agak tinggi risiko. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang tadi trade Humi yang bilang wah ini bakalan bisa digoyang nih, bakalan bisa digoreng nih. Iya, aku cuma mau bilang ini masih bisa naik sih, gitu. Cuman kalau kamu beli di atas, ini sekarang ini resikonya udah lumayan tinggi. Bentar ya, aku lagi nunggu gambar bid over. Oke, terus jadi direkomend baik? Enggak sih, ini resikonya lumayan tinggi guys buat teman-teman yang masih pemula udah lumayan tinggi. Di checklist aku buat live malam hari ini sebenarnya masih ada banyak saham. Ada refinancing, terus saham perkapalan. Aku mau bahas saham perkapalan yang lain deh. Selain Bumi, ada lihat Temas dan kawan-kawannya. Jadi gimana? Mungkin teman-teman penasaran saham perkapalan. Sentimennya apa aja? Mari kita lihat ya. Lead. Ya, jadi ada kombinasi peningkatan demand. Per hari ini sih Humi lagi bid overnya lagi tebel ya, karena volumenya juga lagi naik di sini kelihatan kan. Kalau bid over tebel sampai auto reject atas kelihatan di sini volumenya tinggi. Ya mesti dilihat juga kalau pas turun kayak apa. Ini aku bukan suruh kalian beli ini ya, jadi mesti tunggu retracement dulu.
Oke. Paling kalian kalau mau di watch dulu aja si Humi tadi, jangan langsung dihajar beli gitu ya. Karena aku ngelihatnya ini seasonal banget sih dan belum tentu mainnya bisa panjang kayak grup Bakri itu tadi. Ini lead Logindo Samudra Makmur TBK. Ya, jadi jangan dikejar juga guys. Ini baru tarikan pertama. Kalau kalian mau tunggu retracement-nya dan mesti ngelihat likuiditasnya. Ya, nanti di M-Trade kita akan bantu ke depan, kita akan cek juga untuk saham perkapalan. Kemudian kita mau lihat Temas, ya ini saham-saham perkapalan. Jadi Uni Eropa bakalan menghentikan impor gas dari Rusia secara bertahap gitu. Dan kebijakan ini membuat Eropa mandiri energi dan mengurangi pendapatan Rusia dari sektor gas. Ini ada ngaruh ya. Akibat kebijakan ini tuh Rusia diperkirakan bakalan mengalihkan penjualan gasnya tuh ke Asia gitu. Jadi ada ngaruh ke sektor perkapalan di sini. Oke, terus teman-teman perhatikan ini Temas, ini juga baru tarikan pertama. Jadi sebenarnya baru bangun tidur hari ini, breakout baru kencang hari ini, kalian nggak usah merasa ketinggalan ya. Apakah sektor perkapalan bakalan jadi trending di 2026? Hari ini baru bangun tidur, Temas nanti Senin kemungkinan loh masih bisa ngegas lagi, cuman udah jangan dikejar, saya paling nggak mau beli di pucukan. Jadi kalau mau tunggu semuanya di retracement-nya gitu ya. Kalau di M-Trade kita akan bantu untuk watch, untuk lihat beberapa saham yang liquid gitu. Kalau nggak liquid kita akan skip gitu ya. Terus kemudian Buana Lintas Lautan ini udah duluan uptrend ya. Jadi sama juga ini juga naik kencang dan nggak semua saham harus dibeli guys. Tunggu retracement-nya. Jadi saham ini juga termasuk lumayan tinggi resikonya. Sebentar ya. Oke ya, aduh layarnya jadi disco sebentar ya. Oke, jadi ini wait and see dulu juga. Intinya saham-saham perkapalan semuanya wait and see dulu juga ya. Jadi dengan kondisi market yang kalau retrace-nya sadis, apalagi saham-saham kayak gini ya, ini better tunggu retracement. Paling catat aja sih saham perkapalan apa aja LP, ini juga tunggu retracement. Jadi aku bukan yang M-Trade, bukan yang tipe yang ngegas beli di atas gitu, apalagi baru gerakan pertamanya, paling kita nunggu retracement gitu. Terus BBRM ini juga dia naik 15% dan patternnya memang semuanya uptrend. Terus ada si Nelly, si Nenek Lincah Pelayaran, Nelly Dwi Putri ini juga baru bangun tidur hari ini, tunggu retracement juga. Terus buat kalian yang punya jangan takut, yang penting ada trailing stop dan nggak all in. SMDR hari ini juga bangun dari tidur, dia bangun dari tidur sebenarnya 18 Desember kemarin, tapi belum telat kok teman-teman semuanya. Kalau mau watch saham-saham berkapalan ini, tunggu retracement-nya aja. Intinya mereka baru semuanya ngegas pertama. Lah kenapa toh kemarin nggak dilihat dari ini? Misalkan kalian nanya, kenapa Humi nggak dibeli di sini? Nggak dibeli di bawah aja sini gitu. Karena kita udah banyak saham guys, ada banyak saham dari saham perkongloan dan saham lain yang lebih liquid gitu. Jadi kita ngetes dulu, ini saham kan dulu benar-benar tidur ya. Ini perhatikan historinya, kenapa kita berhati-hati dengan Humi. Dulu dia benar-benar tidur banget guys, tidur banget. Nah Mei ini baru ada tanda akumulasi ya. Kemudian kalian baru perhatikan, nih di bulan Agustus nih naik kenceng kayak gini. Terus abis itu dia sempat nggak ada volume lagi sama sekali. Jadi kita lagi menunggu volumenya ini lumayan nggak terlalu labil lah gitu. Jadi tunggu retracementnya lagi nanti. Kira-kira kayak gitu aja teman-teman live aku malam hari ini. Banyak banget yang aku udah bahas ya. Jadi ini ada yang nanya Bull, Harum, Wifi, BRMS dan semuanya kita lanjutkan di live morning briefing hari Senin nanti. Dan jangan lupa yang mau belajar tentang cara trading super trader start dari nol, dari mindsetnya dulu. Method caranya kita ajarin juga kok. Tapi banyakkan mindset dan juga money management di webinar M-Trade Start tanggal 10 Januari jam 10 pagi. Catat di kalender kamu, acara ini khusus untuk pemula yang baru mau mulai trading. Dan harapan aku, M-Trade Start bisa mengubah hidup kamu. Awal kamu menjadi super trader, baik di saham, kripto, US stocks, komoditi, maupun instrumen apapun. Jangan lupa juga malam hari ini adalah terakhir kita galang dana untuk anak-anak di Aceh supaya mereka bisa kembali sekolah.
program Back to School bekerja sama dengan Yayasan HK Sumatera. URL-nya donasi di mtrade.id/peduli Aceh, mtrade.id /peduli Aceh. Dan yang mau belajar saham langsung aja DM saya mtradestart, EMTRADESTART. Semoga bermanfaat live saya yang pertama di 2026 ini, dan please feel free bagikan ke teman-temanmu semuanya. Terima kasih semuanya. Saya Ellen May, salam profit, selamat malam. Dewa ketinggalan. Yo, sorry. Boleh magang, magangnya khusus fresh grade. DM aja MT. Yo lo, Dewa ketinggalan. Hehehe, tadi mau bahas ya. Thank you udah diingetin ya. Kerja Pak Cunggi we. Dewa ketinggian sama juga kayak Bum Bum tadi, tinggal ngehold aja sih. M-Trade juga tinggal ngehold aja nih Dewa. Oke. Upload nih slide-nya di YT ya. Ya wes gitu aja. Thank you semuanya. Good night.